Selamat siang JPCC. Saudara, semoga saudara tidak mengantuk mungkin habis makan, sudah mendapatkan semangat tentunya ya saudara. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Rama, dan ini adalah kedua kalinya bagi saya untuk membagikan firman Tuhan di Upper Room. Dan saya masih ingat betul, saya hadir di tempat ini tahun 2008, saya duduk di sebelah sana, dan saya bertumbuh dewasa di tempat ini, saya dibimbing dengan luar biasa di gereja ini. Jadi, sekali lagi saya ingin tekankan bahwa siapa yang ada di depan sini bukan hanya tentang diri saya sendiri saja, tetapi juga bagaimana gereja kita, para pemimpin, begitu banyak yang mau menginvestasikan waktu dan energi mereka buat setiap daripada generasi selanjutnya. Oleh sebab itu, mari berikan tepuk tangan untuk setiap para pemimpin di JPCC, ya, dan juga untuk teman-teman tim volunteer yang telah melayani kita pada siang hari ini. Thank you all. Nah, hari ini saudara, kita akan membahas tema yang masih sama pada bulan ini, yaitu relationship. Sama-sama katakan relationship. Nah, hampir setiap bulan Februari, setiap tahunnya JPCC selalu membahas topik relationship. Karena kita begitu mengerti betapa pentingnya hubungan relasi seseorang itu dapat memberikan dampak yang signifikan kepada kualitas hidup seseorang. Nah, di minggu lalu, Pastor Sidney Mohede menjelaskan kepada kita secara luar biasa. Ia sempat menyampaikan bahwa masalah atau problem yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia pada umumnya dikarenakan oleh hubungan yang tidak baik antara satu sama lain. Ada banyak perkara, drama, perselisihan, itu semua terjadi karena masalah hubungan. Pastor Sidney mendorong kita semua untuk mengasihi orang lain sebagaimana Yesus melakukannya kepada orang-orang di sekitarnya. Mari kita buka bersama-sama sebentar ayat yang kita bahas pada minggu lalu. Filipi 2 ayat yang kelima. Dikatakan seperti ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi dalam relasi kita antara satu dengan yang lain, penting bagi kita untuk melihat Yesus sebagai teladan kita. Dialah yang harusnya kita contoh. Nah, minggu lalu kita belajar, kita dapat mengaplikasikannya dengan kita perlu menerima orang lain, menghargai orang lain, percaya kepada orang lain, dan mengampuni orang lain sebagaimana Yesus melakukannya kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, itu minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang relationship, dan khususnya pada hari ini ada sebuah kabar baik untuk para singles yang ada di tempat ini, karena kita akan membahas banyak tentang singleness, singlehood, musim jomblo, ya. Ada berapa banyak saudara di tempat ini yang masih jomblo? Boleh berani angkat tangan saudara, ya. Tahan sebentar, boleh dilihat yang angkat tangan. Siapa tahu 2 hari lagi saudara tidak sendirian ya. Valentine's maksudnya. So di sini saya ada rekomendasi bagi saudara yang masih single. Saya ingin katakan bahwa Pastor Rich Wilkerson Jr. telah menulis buku Single and Secure. Dan ada banyak pengajaran yang kita dapatkan tentang relationship itu dari buku beliau. Jadi nanti saudara setelah pulang bisa membacanya, membelinya di Insight Unlimited yang ada di bawah. Dan hari ini kita akan bahas lebih banyak tentang singleness, ya. Dan di minggu depan tentunya kita akan belajar lebih lagi tentang relationship, tentang topik yang khususnya yang sudah menikah atau sedang mempersiapkan pernikahan. Kemudian di minggu terakhir, nanti kita akan belajar tentang peran orang tua dan anak dalam membangun keluarga yang efektif. Nah, itu semua harus kita pelajari bersama-sama berbagai fase ini. Sermon hari ini bukan hanya tentang untuk singles, tapi bagi saudara yang sudah menikah dan berkeluarga, ada suatu hal yang sangat penting untuk saudara juga pelajari. Dan sama halnya buat kita semua yang masih singles di tempat ini, minggu depan kita perlu belajar lebih lagi tentang bagaimana sebenarnya membangun pernikahan yang utuh dan menurut gambaran firman Tuhan. So, apakah
Saudara siap belajar? Ya, I think gereja adalah tempat yang paling tepat untuk kita belajar bersama-sama mengenai semua hal ini. Nah, saya beri judul khotbah saya hari ini adalah Grown Ups. Grown Ups. Oke. Nah, saya mau cerita terlebih dahulu. Bagi saudara yang belum mungkin terlalu kenal dengan saya, setiap minggunya saya melayani di ibadah remaja JPCC Youth, yaitu ibadah yang diperuntukkan bagi anak-anak remaja SMP dan SMA di JPCC. Dan seringkali kalau kita ngomongin topiknya relationship, saudara, saya nggak ngerti kenapa ibadahnya itu selalu full, gitu ya. Dan semua orang dengerin sermonnya, semua orang, anak-anak ketika diskusi kelompok yang kita sebut small group, mereka bisa terbuka sebegitu hebatnya, yang introvert bisa tiba-tiba cerita panjang banget. Dan semuanya anak-anak yang saya lihat, mereka itu terkadang seru banget ngomongin tentang relationship. Kenapa? Karena ada banyak daripada mereka itu menginginkan mendapatkan pasangan. Mereka minta didoakan untuk mendapatkan pasangan. Mereka seringkali juga ingin dikenalkan dengan teman lawan jenis lainnya. Ada satu kali, satu anak, dia bilang sama saya, "Kak, aku udah lama jomblo nih Kak, rasanya saat ini adalah saat yang tepat untuk saya pacaran Kak." Cie. Buat yang penasaran, boleh pelayanan di Next Gen ya. Comotan boleh lah. Nah, tidak ada hal yang salah dengan hal tersebut, tidak ada yang salah dengan hal tersebut, karena pada dasarnya anak-anak remaja mereka menginginkan ada seseorang yang peduli terhadap mereka, mereka menginginkan ada orang yang mengerti perasaan mereka. Jadi tentu saja itu adalah sesuatu yang normal bagi mereka. Namun yang sering terjadi itu adalah seperti ini saudara, saya ingin ceritakan. Ketika mereka sudah bertemu dengan seseorang tersebut, ya sudah ketemu, udah cerita di diskusi kelompok, dia ketemu, dalam beberapa minggu saja, mereka minta didoakan supaya bisa move on dan bisa melupakan kisah dengan hubungan orang tersebut. So what happened? Apa yang terjadi? Dari yang tadinya mau mempunyai pacar, udah kenalan, udah punya pacar, tapi tiba-tiba mereka minta didoakan supaya bisa putus hubungan dengan dia, bisa move on, gak galau lagi saudara. Nah seringkali yang saya temukan adalah begini saudara. Mereka merasa bahwa kalau belum punya pacar, artinya mereka belum bisa benar-benar bahagia. Kalau belum punya pacar, rasanya mereka belum benar-benar hidup. Rasanya ada yang kurang gitu, kalau nggak punya seseorang yang mereka bisa ceritakan, seseorang yang peduli sama mereka. Dan terlebih lagi, ketika teman-teman di sekitarnya sudah dekat sama satu sama lain dan mereka merasa tertekan. Kayaknya itu yang normal deh. Saya harus butuh orang lain supaya saya bisa bahagia. Nah bayangkan apa yang terjadi ketika sejak SMP, sejak SMA, terus beranjak ke dewasa, mereka membawa pemikiran tersebut, membawa motivasi mereka berpacaran, beranjak ke usia mereka yang dewasa. Apa yang terjadi? Kalau mereka even ketika sudah beranjak dewasa, mereka masih berpikir bahwa kalau masih jomblo, berarti ada yang salah dengan hidup gua. Kalau masih jomblo, berarti saya belum bisa benar-benar bahagia. Kalau masih jomblo, berarti rasanya hidup saya itu ada limitnya. Nggak bisa melakukan begitu banyak. But is it true? Is it true? Nah mungkin ada daripada saudara yang saat ini mendengarkan saudara masih single dan saudara relate dengan apa yang saya ceritakan pada hari ini. Bahkan mungkin saudara merasakan adanya sedikit tekanan ketika perayaan Chinese New Year kemarin. Gandengannya mana? Kok udah lama banget? Kok kamu belum menikah sih? Mau dikenalin nggak? Ada yang pernah ditanya seperti itu? Nggak usah angkat tangan, nggak apa-apa. My point is, dunia terkadang mengkondisikan seolah-olah memberikan persepsi kalau masih jomblo itu harus cepat-cepat diubah statusnya. Seolah-olah kalau masih jomblo
berarti itu adalah sebuah masalah yang perlu dibetulkan. Dan terlebih jika ada tekanan dari keluarga, dari orang tua, dari teman-teman sekitar yang memaksa mereka untuk cepat-cepat segera menikah, tentu terkadang bagi yang singles itu dapat menjadi beban buat mereka. Nah, karena adanya berbagai tuntutan ini, berbagai dorongan ini dari kanan, dari kiri, seringkali dapat mengakibatkan seseorang akhirnya terburu-buru dalam mencari pasangan, tergesa-gesa dalam mencari pasangan, atau bahkan mereka menurunkan standar yang mereka inginkan dari kualitas pasangan yang mereka cari. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari sebuah kebenaran firman Tuhan akan musim singleness. Apa sih yang sebenarnya Tuhan mau dari setiap orang lakukan dari musim singleness tersebut? Mari buka bersama-sama Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Atau versi bahasa Inggrisnya dari NIV, "The Lord God said, it is not good for the man to be," apa saudara? "Alone. I will make a helper suitable for him." Nah, ayat ini sungguh menarik bagi saya karena setelah dari semua kisah penciptaan yang Tuhan lakukan, itu semua Yesus sebenarnya katakan, Tuhan mengatakan bahwa itu semuanya baik. Hewan itu baik, tumbuhan dia lihat baik. Tapi tiba-tiba ada satu hal yang tidak baik yang dia katakan di sini. Bahwa tidak baik, apa yang tidak baik saudara? Yang tidak baik adalah kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, patut kita mengerti kata seorang diri saja atau versi bahasa Inggrisnya alone itu bukan sama artinya dengan kata single. Ya, yang menjadi isu di sini adalah alone, sendirian. Tuhan tidak berkata bahwa it is not good for the man to be single. No. Tuhan katakan, it is not good for the man to be alone. Alone itu artinya sendiri saja, eksklusif, terisolasi. Nah, maka itu saya senang bahwa kata single sebenarnya kalau saudara cari pengertiannya di kamus bahasa Inggris, itu sebenarnya artinya itu adalah utuh, komplit, tunggal, unik, aman. Walaupun kita di Indonesia mengerti memang kata single di KTP itu mengartikan bahwa seseorang yang belum menikah. Tapi sebenarnya arti kata pengertian single itu adalah seseorang yang utuh. Atau kita boleh bilang dalam pengertian saya, single adalah pribadi yang sudah utuh, sudah dewasa, sudah mampu memimpin dirinya dengan baik. Nah, pada kisah Kejadian ini, kalau saudara lihat, saudara baca, Adam terlebih dahulu diciptakan oleh Tuhan, dan Adam sudah mempunyai hubungan terlebih dahulu dengan Tuhan. Adam diberikan tugas oleh Tuhan untuk apa saudara? Memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Adam pada saat itu mempunyai status single. Ya, dia belum menikah. Tetapi walaupun Adam single, tidak tercatat dalam Alkitab kalau Adam kesepian atau Adam mencari kekosongan hatinya. Tidak tercatat. Jadi kalau saudara lihat juga, di ayat tadi bukan Adam yang minta-minta ke Tuhan, saya butuh pacar, saya butuh wanita untuk melengkapi saya. No, tapi Tuhan sendiri yang melihat bahwa tidak baik kalau Adam sendirian. Jadi ini prinsip yang bisa kita ambil bahwa penting untuk kita mengerti di dunia ini kita tidak membutuhkan orang lain untuk kita menjadi utuh. Ya. Listen up ladies, seorang wanita tidak diciptakan untuk mengutuhkan, mengkomplitkan para pria. Dan hal yang sama juga sebaliknya.
Para pria, saudara di sini tidak diciptakan untuk mengutuhkan, mengkomplitkan para wanita. Karena satu-satunya yang dapat mengutuhkan saudara, memenuhi saudara, hanya satu orang, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak mengatakan, it's not good to be single. Tapi Tuhan katakan, it's not good for the man to be alone. Karena kalau Tuhan bilang, gak baik single, bagaimana dengan Yesus yang tidak pernah menikah, yang adalah yang single? Bagaimana dengan Paulus yang adalah seseorang yang tidak menikah? Dia juga single. So listen up. Tujuan hidup kita bukan sekedar untuk menikah atau mempunyai keluarga. Saya ingin mengutip dari apa yang disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rahmat melalui seminar di Single Forever beberapa tahun yang lalu. Kalau saudara belum pernah mendengarkannya, please do. It's really good. Dia katakan bahwa saudara tidak harus menikah untuk jadi bahagia. Halo? Kenapa? Karena kalau orang-orang berharap bahwa pernikahan bisa membawa kebahagiaan, walaupun betul pernikahan bisa membawa kebahagiaan, tapi kemungkinan besar dia akan kecewa. Kenapa? Karena kalau masih single aja tidak bisa bahagia, tidak dijamin pernikahan bisa membawa kebahagiaan. Kalau masih single aja dia merasa masih ada yang kurang dari hidupnya, tidak dijamin pernikahan bisa membuat dia menjadi utuh, menjadi penuh. Jadi, sekali lagi, saudara tidak harus menikah untuk jadi bahagia. Mari dengarkan apa yang Rasul Paulus katakan dari seseorang yang sangat-sangat single and secure pada zamannya. Filipi 1 ayat 20 dia katakan seperti ini. Yang saya sangat inginkan dan harapkan ialah supaya jangan sekali-kali saya gagal dalam tugas saya. Sebaliknya, saya berharap supaya setiap saat, terutama sekali sekarang, saya dapat bersikap berani sehingga dengan segenap jiwa raga saya, baik saya hidup atau saya mati, Kristus dimuliakan. Kristus dimuliakan. Jadi, prinsip yang kita bisa ambil di sini adalah tujuan hidup manusia bukan untuk sekedar menikah. Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan. Tuhan dimuliakan saat kita kenal Dia. Tuhan dimuliakan saat kita taat dan hidup dalam kehendak-Nya. Tuhan dimuliakan saat kita menjadi berkat bagi begitu banyak orang di sekitar-sekitar kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi ketika hubungan yang dibangun itu oleh seseorang yang belum utuh atau dewasa? Saya akan berikan ilustrasi seperti ini. Di sini adalah gelas yang tidak utuh, tidak penuh. Dan di sini juga adalah gelas yang tidak utuh. Nah, seringkali ketika saya memimpin anak-anak remaja, mereka suka berkata bahwa, "Kak, dia adalah orang yang bisa memenuhi hidup saya." Oke, kita penuhi dia. "Kak, dia adalah seseorang yang membuat saya selalu bahagia, mengkomplitkan hidup saya." Oke, mari kita penuhi dia. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yang ini kosong, kering jadinya. Ketika ada pribadi yang belum utuh sepenuhnya, itu dapat mengakibatkan suatu saling menarik, tarik-menarik. Ada suatu kondisi di mana mereka selalu mencari seseorang yang dapat mengisi kekosongan hidupnya. Ya. Dan disinilah peran kita sebagai anak Tuhan, seharusnya kita menjadi pribadi yang utuh dulu seharusnya. Seharusnya kita menjadi pribadi yang utuh dan penuh terlebih dahulu sebelum kita membangun hubungan. Karena apabila kita masih terisi setengah, lalu kita membangun hubungan dan masuk ke dalam fase pernikahan, takutnya
akan ada begitu banyak konflik, akan ada begitu banyak suatu situasi yang dimana ada tarik-menarik, saling menuntut. Kamu kenapa nggak begini? Kamu kenapa nggak begitu? Seharusnya sebagai anak Tuhan kita seharusnya menjadi pribadi yang utuh terlebih dahulu, sehingga ketika kita saling memberi, tidak ada yang berkekurangan. Dan bahkan semuanya bisa meluap dan bahkan memberkati orang-orang di sekitarnya. Apakah ini dapat dimengerti oleh saudara? Ya. Nah, maka itu penting bagi kita untuk memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu. Ayat yang baru saja kita baca tadi, Amsal 4 ayat 23, dikatakan bahwa jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jagalah hati pacarmu, bukan ya saudara? Hatimu baik-baik. Atau versi bahasa Inggrisnya dari New King James Version, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Jadi jalan hidup kita, our issues of life, semuanya terpancar dari hati kita. Yang harusnya kita jaga adalah diri kita sendiri terlebih dahulu. Hati kita, bukan hati orang lain, bukan hati pacar kita, bukan hati suami atau istri saudara, tapi PR dan tugas utama kita adalah menjaga diri kita sendiri. Nah, menjaga diri kita sendiri bukan berarti egois dan mementingkan diri kita sendiri, tetapi lewat ayat ini kita diingatkan bahwa setiap jalan hidup kita, setiap isu yang terjadi di dalam hidup kita, semuanya itu terpancar dari hati kita, berawal dari hati kita. Jadi ini adalah pembelajaran yang sangat baik bagi kita yang masih single di tempat ini. Sama halnya dengan hukum yang terutama, Tuhan Yesus katakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, sebelum saudara mau mengasihi orang lain, saudara perlu mengasihi diri saudara terlebih dahulu. Sulit untuk kita bisa mengasihi orang lain apabila kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Jadi ini adalah pembelajaran yang sangat baik, dan terutama bagi kita yang juga yang masih single di tempat ini, penting bagi kita untuk menjadi pribadi yang dewasa dan utuh terlebih dahulu sebelum masuk ke arena pernikahan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya saya dapat menjadi pribadi yang dewasa, yang utuh? Gimana caranya? Salah satu ayat yang ingin saya bagikan dan dapat kita pelajari bersama-sama adalah lewat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Galatia, yaitu Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sebaliknya, kalau orang-orang dipimpin oleh Roh Allah, hasilnya ialah titik 2. Mereka saling mengasihi, mereka gembira, mereka mempunyai ketenangan hati, mereka sabar dan berbudi, mereka baik terhadap orang lain, mereka setia, mereka rendah hati, dan selalu sanggup menguasai diri. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Jadi saudara, kalau saudara lihat di sini, semuanya ini adalah ciri-ciri orang yang dewasa, bukan? Mereka mampu mengasihi orang lain, mereka gembira, mereka selalu punya ketenangan hati. Ini adalah contoh orang-orang yang dewasa. Tapi semuanya hal itu disebabkan oleh apa, saudara? Ada satu hal yang menyebabkan itu semua, yaitu dipimpin oleh Roh Allah. Jadi penting bagi kita untuk terus dipimpin oleh Roh Allah. Penting bagi kita untuk mengenal pribadinya. Penting bagi kita untuk membangun hubungan, get closer to Him. Sama seperti Adam yang sudah terlebih dahulu membangun hubungan dengan Tuhan, penting bagi kita juga secara pribadi, sebelum kita masuk ke arena pernikahan atau membangun hubungan, penting bagi kita untuk memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu dengan mengenali pribadinya. Salah satu caranya yang kita bisa lakukan adalah membaca, merenungkan firman Tuhan, mengenali karakter Yesus. Kita bisa mempelajari Alkitab bersama-sama, dan saya percaya bahwa Roh Kudus yang dicurahkan kepada setiap umat manusia ada hadir di dalam hidup saudara pada saat ini juga. Saudara dituntun oleh Roh Kudus dengan maksud dan tujuan untuk kita mempunyai akses kepada Tuhan,
supaya kita dapat mengenali karakternya, pribadinya. Jadi kalau kita lihat lagi di ayat tadi, kalau saudara mau mengasihi orang lain, kalau saudara mau mempunyai ketenangan hati, sabar dan berbudi, mempunyai kerendahan hati dan menguasai diri, caranya gimana? Caranya kita perlu dipimpin terlebih dahulu oleh Roh Allah. Itu kan kalau dibalik gitu ya ayatnya saudara. Jadi sebagai orang dewasa, janganlah kita berusaha begitu keras untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, menjadi pribadi yang lebih baik. Itu adalah hasil, adalah result daripada kita mengandalkan Roh Kudus dan kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Apakah ini dapat dimengerti oleh saudara? Ya. Jadi pembelajaran hari ini bukan hanya untuk para single saja, tetapi ini juga berlaku bagi kita yang sudah menikah ataupun bagi kita yang sudah berkeluarga, karena penting bagi kita untuk terus mengusahakan kedewasaan kita, karena kedewasaan tidak ditentukan oleh umur saja, bukan? Kedewasaan tidak ditentukan hanya dengan berubahnya status di KTP, bukan? Jadi mari putuskan untuk kita semua di tempat ini, untuk kita saling belajar bagaimana caranya untuk bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Bertumbuh dewasa dalam Tuhan dipimpin oleh Roh Allah. Dr. A.R. Bernard mengatakan dengan quote-nya yaitu seperti ini. Maturity is the goal of life. Kedewasaan adalah goal dalam kehidupan. Itu adalah sesuatu hal yang harus kita cetak, yang harus kita lakukan. Nah, hari ini kita sama-sama belajar untuk kita perlu membangun hubungan yang baik dengan siapapun. Kita harus menjadi pribadi yang utuh dan dewasa terlebih dahulu. Jadi ini adalah a simple principle bahwa sebelum kita, contohnya, sebelum kita membangun rumah, penting bagi kita untuk mempunyai fondasi yang kuat terlebih dahulu. Penting bagi kita untuk mempunyai suatu dasar yang kuat terlebih dahulu sebelum kita mendirikannya. Karena kalau tidak, nantinya akan mudah goyang, mudah runtuh ketika terjadi gempa. Nah, karena saya tahu bahwa di tempat ini ada lebih banyak singles dibanding kedua lokasi kita lainnya di Casablanca dan Sutra Hall, saya ada sedikit tips untuk para singles yang hadir pada hari ini. Saudara beruntung hari ini, karena ini nggak ada di tempat lain, gitu ya. Ketika kita membaca ayat di kitab Galatia tadi, boleh tampilkan sekali lagi. Mungkin ada dari berapa saudara yang berpikir, yang masih single, saudara berpikir bahwa ada nggak ya orang yang punya ketenangan hati, yang sabar dan berbudi di sekeliling saya? Ada nggak ya orang-orang yang baik sama orang lain dan setia orangnya, loyal orangnya di sekitar saya? Hey, you know what? Dibandingkan kita memakai waktu kita untuk mencari orang tersebut, bagaimana jika kita menjadi orang tersebut? Bagaimana jika kita mengalihkan perspektif daripada kita mencari, kita menjadi pribadi tersebut? Adalah lebih baik untuk kita introspeksi diri kita. Apakah karakteristik yang tertulis di kitab ini ada di dalam hidup saya? Apakah saya sudah menjadi pribadi yang dewasa? Apakah saya sanggup menguasai diri saya? Apakah saya sanggup mempunyai kerendahan hati, mengampuni orang lain? Tanyakan itu kepada diri saudara. Saya ingin sampaikan dalam quote yang saya sampaikan yaitu, focus on you before you focus on who. Focus on you before you focus on who. Karena menjadi orang yang tepat adalah lebih baik daripada kita sibuk mencari orang yang tepat di sekeliling kita. Dan faktanya, di Alkitab, saudara akan menemukan sedikit banget topik gimana caranya mencari orang yang tepat di dalam hidup saya. Tetapi di Alkitab, saudara akan menemukan lebih banyak dan hampir semuanya tertulis bagaimana caranya menjadi orang yang tepat. Bagaimana caranya menjadi orang yang dewasa. Nah, ilustrasinya seperti ini, saudara. Sebentar saya akan tutup. Di sini ada kaca pembesar dan seringkali bagi kita yang masih single,
kita mencari orang-orang di luar sana yang sesuai dengan kriteria kita, yang kita inginkan. Kita carilah dia, hari demi hari, minggu demi minggu, minta dikenalin. Dan hari demi hari kita lewati, dan ternyata kita ketemu nih. Oh, orangnya rendah hati sih, tapi kok kadang emosian ya. Tapi saudara, bagaimana dengan diri saudara? Tahukah saudara bahwa tidak ada satu orang pun yang di dunia ini bisa mencentang kriteria yang saudara inginkan? Karena tidak ada manusia yang sempurna, dan setiap orang dalam perjalanan mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi, daripada kita memakai waktu untuk mencari orang lain, mencari kita fokus akan mereka, bagaimana justru kita pakai waktu tersebut untuk memperbesar diri kita. Dan saya ilustrasikan di sini dengan kaca juga, yaitu kita bercermin dengan diri kita sendiri. Lebih baik daripada kita fokus mencari, lebih baik kita melihat ke diri kita masing-masing. Lewat ayat yang kita baru baca tadi, saudara tanya, apakah saya sudah menjadi pribadi yang tertulis seperti di sini? Apakah saya sudah cukup dewasa dalam menyikapi hal ini? Apakah hidup saya sudah mencerminkan buah-buah roh yang tertulis di tempat ini? Karena yang sedihnya itu seperti ini, saudara. Ketika saudara sudah ketemu dengan orang yang saudara inginkan, saudara sudah cari begitu lama, akhirnya ketemu nih. Tapi dia nggak cari saudara. Itu sedih, saudara. Daripada kita fokus mencari, udah ketemu, tapi dia nggak mencari saudara. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang sudah membangun, mencerminkan value-value tersebut di dalam hidupnya, mereka mencari value yang sama di kehidupan orang lain. Mereka mencari orang yang penuh juga. Seperti bagaimana ilustrasi yang saya sampaikan pada sebelumnya. Jadi pertanyaan refleksi bagi saudara, dan untuk setiap daripada kita di tempat ini, lewat pertanyaan yang saya sampaikan, Pastor Andy Stanley mengatakan seperti ini. Are you the person? The person you are looking for is looking for. Apakah kamu adalah seseorang yang dicari oleh seseorang yang kamu cari? Saudara boleh cari dia, tapi apakah dia mencari saudara juga? Saya undang praise and worship untuk masuk. Jadi, saudara, setiap daripada kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang dewasa, karena sekali lagi, kedewasaan tidak otomatis terjadi ketika kita masuk ke dalam arena pernikahan. Kedewasaan tidak otomatis terjadi ketika kita sudah mencapai umur tertentu, tapi satu-satunya kedewasaan dapat terjadi di dalam hidup kita adalah ketika kita mengusahakan hubungan kita dengan Tuhan, kita dipimpin oleh Allah setiap hari dalam hidup kita. Dan saya percaya one day, bagi yang masih single di sini, one day orang tersebut akan datang sendirinya ke dalam hidup saudara. Ada amin? Berapa banyak yang single sekarang lagi di tempat ini? Saudara bisa dengan pede, saudara adalah orang yang single di tempat ini? Ya, karena itu judul khotbah saya di sini sebutkan grown ups, yang artinya adalah pribadi-pribadi yang utuh dan dewasa. Setiap daripada kita, tidak peduli dimanapun posisi kita sekarang, kita harus terus bertumbuh untuk menjadi lebih dewasa. Karena sebagaimana Pastor Sidney katakan di minggu lalu, hubungan yang sehat hanya dapat terdiri dari individual yang sehat, utuh, dan dewasa di dalamnya. So, jangan lewatkan minggu depan, karena minggu depan bagi kita pun yang juga masih single, kita perlu belajar lagi tentang bagaimana caranya untuk membangun pernikahan yang utuh, bagaimana mempunyai keluarga yang efektif dalam membangun the next generation. Dan kita akan semuanya belajar bersama-sama mengenai hal ini, dan tentunya ini adalah sesuatu hal yang baik buat kita semua, bukan? Ya. Jadi saya berdoa supaya setiap daripada kita di tempat ini terus menjadi pribadi yang dewasa,
dan dipimpin oleh Roh Allah. Mari tutup catatan saudara dan tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami datang ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami mengakui setiap kekurangan yang kami miliki, kelemahan yang kami miliki. Kami boleh berusaha begitu banyak untuk menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang utuh, tapi kami tahu pada hari ini bahwa satu-satunya pribadi yang dapat mengutuhkan kami adalah ketika kami membangun hubungan dengan Engkau ya Bapa. Kami tahu bahwa Engkau lah yang menyempurnakan hidup kami. Engkau lah yang dapat membuat kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya ya Bapa. Oleh sebab itu kami minta supaya setiap daripada kami di tempat ini untuk mau terus mengejar firman-Mu, untuk dapat terus mau mengejar langkah-Mu ya Bapa. Bantu kami untuk dapat hidup seperti Engkau, yaitu Yesus Kristus kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percayakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan, amin.